Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzayinah Al-Usra, jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019 kelas A. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu kematangan emosi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi seseorang, dan yang terakhir, bagaimana cara agar seseorang dapat mencapai kematangan emosi. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama, agar kita mengetahui apa itu kematangan emosi. Yang kedua, agar kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi seseorang. Dan yang ketiga, agar kita mengetahui cara untuk mencapai kematangan emosi. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih emosi itu, karena banyak orang yang menyalahartikan arti emosi itu sendiri. Banyak yang menganggap bahwa emosi itu adalah perasaan marah terhadap orang lain. Padahal sebenarnya emosi itu adalah reaksi terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Emosi itu menggambarkan perasaan kita, menggambarkan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Senang, sedih, kecewa, sakit hati, jengkel, dan lain-lain. Semua itu merupakan bentuk-bentuk emosi. Seseorang dikatakan telah mencapai kematangan emosi apabila dia telah mampu mengendalikan dan mengontrol emosinya. Karena kematangan emosi itu adalah bagaimana kita dapat mengelola emosi kita, bagaimana kita dapat memahami perasaan diri sendiri, memahami perasaan orang lain, dan lain-lain. Contoh, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, kita mengelola emosi kita dengan tidak mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu, apalagi berniat untuk lari dari masalah tersebut. Contoh lain, ketika teman kita menuntut kita memang merasa sakit hati karena ejekan teman tersebut, tapi kita dapat mengelola emosi kita dengan tidak membalas ejekan teman kita. Berarti kita telah mencapai kematangan emosi. Kematangan emosi adalah keadaan yang telah mencapai tingkat dewasa. Artinya, seseorang tidak lagi bersikap kekanak-kanakan, akan tetapi telah bersikap dewasa secara sosial. Cole berpendapat bahwa emosi yang matang itu memiliki sejumlah kemampuan utama yang harus dipenuhi. Kemampuan apa itu? Kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk mengungkapkan dan menerima emosi, menunjukkan kesetiaan, menghargai orang lain, bersikap toleransi, menunjukkan rasa empati, dan lain-lain. Materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi. Apa saja faktor-faktor itu? Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Keluarga adalah kelompok sosial pertama kita, tempat di mana kita mulai berinteraksi dengan lingkungan. Pola asuh mereka lah yang membentuk perilaku kita sebagai anak. Yang kedua, pengalaman traumatik. Kejadian-kejadian trauma yang pernah terjadi di masa lalu juga bisa mempengaruhi kematangan emosi kita. Yang ketiga, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin juga dapat berpengaruh terhadap kematangan emosi kita. Perbedaan jenis kelamin berkaitan dengan hormon antara laki-laki dan perempuan, peran antara laki-laki dan perempuan, serta adanya tuntutan sosial. Yang keempat, usia. Perkembangan kematangan emosi kita sejalan dengan bertambahnya usia kita. Artinya,
semakin kita dewasa, maka emosi yang kita miliki juga semakin matang. Yang kelima, perubahan fisik atau jasmani. Adanya perubahan-perubahan pada fisik juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan kematangan emosi kita. Yang terakhir, faktor interaksi dengan teman sebaya. Nah, faktor ini yang sering menjadi masalah bagi para remaja, karena pada fase remaja banyak yang terkena virus merah jambu, artinya timbulnya rasa suka atau rasa cinta terhadap lawan jenis, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan konflik atau timbulnya gangguan emosi terhadap para remaja. Nah, materi terakhir yaitu cara-cara untuk mencapai kematangan emosi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kenali emosi diri kalian terlebih dahulu. Yang kedua, cobalah untuk selalu mengelola emosi. Yang ketiga, selalulah motivasi diri sendiri. Yang keempat, kenali emosi orang lain. Dan yang terakhir, cobalah untuk selalu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.